Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah yang terhebat yang dilakukan di awal-awal abad keemasan Islam ialah menggantikan bahasa-bahasa Yunani yang terkenal di dunia waktu itu dengan bahasa Arab. Dan istilah-istilah Yunani, masalah keuangan, administrasi, obat-obatan dari bahasa Yunani dipindahkan ke dalam bahasa Arab. Masya Allah, ilmu pengetahuan gilang gemilang pada waktu itu maju bukan main. Di zaman awal akhir dari abad pemerintahan Umayyah menuju kepada pemerintahan Abbasiyah. Allahu Akbar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan sampai beberapa derajat. Orang-orang barat mengetahui ilmu-ilmu yang ada di Yunani melalui perantaraan bahasa Arab yang sudah diterjemahkan dari bahasa Arab baru ke dalam bahasa Latin, bahasa Inggris. Nah, begitu hebatnya pengadministrasian dalam bidang perbukuan, dalam bidang sains, dalam bidang politik dan istilah-istilah administrasi itu semuanya dipindahkan ke dalam bahasa Arab yang dipakai. Allah. 22 Masehi, Mekah kembali diserang dan Abdullah bin Jubair terbunuh setelah bertahan dengan gagah berani di dekat Ka'bah. Setelah kemenangan tersebut, Abdul Malik bin Marwan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat pemerintahannya. Reformasi ini suatu bid'ah yang baru. Reformasi perubahan dari yang jelek kepada yang lebih baik itu bid'ah. Nah, tapi bid'ah yang positif, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Siapa yang menciptakan sesuatu yang baru dalam Islam, bid'ah yang baru dalam tanda kutip, maka dia mendapatkan pahala dari Allah dan orang yang mengikuti sesudahnya juga dapat pahala. Allahu Akbar. Nah, ini ada perbaikan, reformasi yang bid'ah tapi baik. Menstandarkan bahasa Arab dalam administrasi negara, menggantikan bahasa Yunani dan Persia yang sebelumnya masih digunakan. Ia juga menciptakan mata uang Islam pertama yang membuat ekonomi kekhalifahan lebih baik dari pengaruh Bizantium. Selain itu, ia menunjuk Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur Irak yang kemudian dengan tangan besinya ia mampu menumpas pemberontakan di wilayah tersebut dan memastikan stabilitas pemerintahan. Dalam bidang infrastruktur, Abdul Malik memperluas Masjidil Haram di Mekah dan masjid. Nah, itu dia. Jadi di samping memperluas pembangunan di Mekah, juga rakyat-rakyat dimakmurkan, terutama rakyat yang paling lemah. Dalam kaidah fikih asyasah atau fikih politik berbunyi tasyarruful imam li ra'yatihi manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin termasuk pemimpin Indonesia Pak Haji Prabowo dan pemimpin-pemimpin lainnya, wazir-wazir, menteri-menterinya, juga muhafiz, gubernur-gubernurnya, kebijakannya itu bagaimana? Manutun bil maslahah, berorientasi kepada masyarakat yang paling lemah, masyarakat di dalam negerinya. Jadi kemakmuran itu bukan untuk masyarakat luar negeri, tapi di dalam negeri sendiri, orang pribumi sendiri, bukan pendatang. Jadi pribumi-pribuminya itu makmur, otomatis nanti bersama dengan pendatang dengan akidahnya yang sama juga jadi makmur. Al-muhajirin makmur, al-ansor makmur. Al-ansor ini adalah pribumi dan muhajirin adalah kaum pendatang. Keduanya disatukan dan terjadi kawin-mawin dan akidahnya yang sama dan akhirnya sama-sama merasa memiliki negara. Tidak berniat mereka untuk pulang ke kampungnya, tapi berada di tempat itu, itulah sebagai negaranya. Allahu Akbar. Ibn Nabawi di Madinah, serta meningkatkan sistem pos dan komunikasi antar wilayah kekhalifahan. Dalam hal militer, ia memperkuat pertahanan di perbatasan Bizantium dan melanjutkan ekspansi ke Afrika Utara yang membuka jalan bagi penaklukan Andalusia di masa mendatang. Dengan reformasi dan penaklukan ini,
Abdul Malik berhasil menyatukan kembali umat Islam di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah. Pemerintahannya menjadi titik balik bagi stabilitas kekhalifahan, dan ia meletakkan dasar bagi kejayaan Umayyah di era putranya, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai dengan 715 Masehi, kekhalifahan Umayyah mencapai puncak kejayaannya dalam ekspansi wilayah, pembangunan, dan kesejahteraan umat Islam. Pada masa itu, ekspansi Islam mencapai wilayah terluas dalam sejarah Umayyah. Di barat, Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menaklukkan Andalusia pada tahun 711 Masehi mengalahkan Raja Rodrik. Sementara itu, di timur Muhammad bin Qasim menaklukkan Sind dan Punjab yang sekarang masuk ke wilayah Pakistan dan India Utara, membuka jalan bagi penyebaran Islam ke anak benua India. Di wilayah Asia Tengah, Qutaibah bin Muslim membawa pasukan Islam menaklukkan Bukhara, Uzbekistan, dan Kyrgyzstan. Di selatan, pasukan Islam juga menaklukkan Afrika Utara sepenuhnya, termasuk Tunisia, Maroko, serta mulai menekan wilayah Ethiopia. Nah, itu dia. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, infiru khifafan wa siqalan wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa siqalan, berjuanglah kamu, maju ke medan perang untuk membentengi negeri, jangan sampai dijajah oleh orang-orang kafir dengan cara menaik kuda atau dengan berjalan kaki. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu fi sabilillah, kamu berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kekayaanmu, wa anfusikum, dengan nyawamu sendiri, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang terbaik bagimu jika kamu mengetahuinya. Allahu Akbar. Islam pun maju menyebar ke seluruh dunia, dan itu tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ada contoh, tapi itu bid'ah yang baik, di mana dakwah berjalan kemana-mana, sehingga 2/3 dari dunia mendapatkan dakwah Islamiyah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, jadi berdakwah, jangan diperangi, tapi mengajak. Memerangi itu hanya apabila kita diperangi. Nah, ajaklah manusia, ud'u ila sabili rabbika, kepada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan banyaknya hikmah, kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Nah, nasihat-nasihat baik ini jalan dari orang sufi. Misalnya Rabi'ah al-Adawiyah, dia mengajak manusia mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, dia tidak cinta lagi kepada hartanya, dia korbankan untuk di jalan Allah. Rabi'ah Adawiyah selalu pada malam hari dia terbangun di saat bintang gemerlapan. Katanya, ilahi, oh Tuhanku, anaratin nujum, bintang-bintang telah gemerlapan, wa anaratin nujum wa namatil uyun, bintang-bintang berkelipan, mata-mata bertiduran. Atani maqama rabbi, di saat itulah aku datang kepadamu ya Allah. Di saat namatil uyun wa ghallaqatil muluku abwabuha, di saat itu pintu-pintu terkunci, bintang-bintang gemerlapan, mata-mata telah terpejam, yukhalli habibin bihabibihi, telah bersunyi senyap orang yang mencintai dengan yang dicintainya. Di saat itulah aku datang mahabbah kepadamu ya Allah. Atani maqama rabbi, di saat itu aku datang kepadamu. Nah, ini nasihat, syair-syair dari Rabi'ah Adawiyah, nasihat, bahagian dari mau'izatil hasanah. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah
dengan manusia berdialoglah dengan cara yang terbaik. Nabi Muhammad SAW 3 hari 2 malam berdebat dengan orang Yahudi dan Nasrani di Masjid Madinah. 60 orang dari orang Nasrani waktu itu masuk Islam, hanya 1 orang yang tidak masuk Islam, yang berasal dari Najran, Yaman. Nah, semenjak dia berdebat dengan Rasulullah, dia mendapatkan ilmu baru. Karena mereka mendapatkan surat dari Rasulullah, surat dakwah. Lalu mereka terkejut, mereka menyangka tak ada nabi lagi setelah Nabi Isa. Setelah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, ini kan nabi baru. Dia lihat, rupanya Rasulullah baru siap sholat Asyar. Rasulullah maju ke depan, dapat informasi datang tamu, paling depan Rasulullah. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di belakang. Sedangkan orang dari Najran 60 orang, pendetanya bajunya bagus-bagus. Seluruh sahabat terpesona. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam Masjid Nabawi itu menyambut tamu, terpesona melihat pakaian-pakaian orang Najran. Pendetanya pakaian belum pernah dilihat seperti itu. Cantik-cantik sekali. Tapi sebaliknya, orang-orang Najran yang 60 orang itu terpesona melihat wajah Rasulullah dengan para sahabatnya. Seluruh wajahnya bercahaya. Tak pernahlah orang-orang Najran itu melihat wajah seganteng itu, sebersih itu, seperti wajah Rasulullah dengan para sahabatnya. Jadi satu kelompok kagum melihat pakaian, satu kelompok kagum melihat wajah Rasulullah. Saking kagumnya melihat wajah Rasulullah, apapun yang terucap oleh Rasulullah menggelinding ke dalam hatinya, menyebabkan tubuhnya bergerak. Karena ungkapan dari Rasulullah itu dengan mulutnya yang indah, dengan hidungnya yang mancung, pipinya yang bersih merah, mengharapkan butir-butir kata dari Rasulullah itu disimak. Nah, Rasulullah membuka jalan dalam dialog itu sendiri. Kata Rasulullah, aslima, masuk Islamlah kalian berdua. Karena perwakilannya itu 2 sekali maju. Jadi perwakilannya itu dihadap oleh Rasulullah sendiri. Para sahabat jauh di belakang. Kata Rasulullah, aslima, masuk Islamlah kalian berdua. Jawab mereka berdua itu, nahnu muslim qabla ya Muhammad. Kami sudah Islam sebelum engkau lahir ya Nabi Muhammad. Sebelum engkau ada kami sudah Islam. Apa jawab Rasulullah? Kazabtuma. Kalian berdua berbohong. Langsung mereka terkejut. Tak menyangka dia Nabi Muhammad berani menyebutkan mereka itu berbohong di hadapan jemaahnya yang banyak. Kazabtuma, kalian berdua berbohong. Limadha? Kenapa ya Muhammad? Karena kalian telah memuliakan patung, kata Nabi Muhammad. Padahal di dalam kitabmu sendiri diharamkan itu membuat patung. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Don't make some idol. Jangan membuat patung. No God before me. Tidak ada Tuhan selain aku. Itulah firman Allah di Bukit Tursina kepada Nabi Musa yang disebut dengan 10 Commandments, 10 firman Tuhan. Nah, itu dialog dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka cara yang terbaik. Nah, kesalahan kalian mengaku Islam padahal kalian menyimpang dari Islam, kata Rasulullah. Yang pertama, kalian memuliakan patung. Yang kedua, kalian semua katanya akulu lahmul khinzir, ta'kulunal lahmal khinzir. Kalian semuanya menjadi pemakan babi. Padahal makan babi itu juga dilarang dalam kitab Injil, kitab Imamat pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Inilah binatang yang tidak boleh kamu makan, namanya babi. Dagingnya jangan kamu makan, bangkainya janganlah kamu sentuh. Haramlah itu semua bagimu. Nah, kita lanjutkan. Ini ilmu yang bid'ah juga, ini menghafal kitab Injil untuk berdialog. Bid'ah tidak ada contohnya pada masa Rasulullah, tapi ini penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at.
Aku harapkan maaf darimu seandainya terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.